Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Rahayu Usman dari kelas 3A PGSD NIM 151421013. Di video kali ini merupakan video pembelajaran sebagai tugas dari mata kuliah konsep dasar PKN di SD dengan dosen pengampu Ibu Reska Putri Ismail. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana seluruh masyarakatnya memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara, baik secara langsung atau melalui perwakilan, dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi menurut Abraham Lincoln yang mendefinisikan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan Sidney Hope yang mendefinisikan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintahan yang penting, baik secara langsung maupun tidak langsung, didasarkan pada keputusan mayoritas diberikan secara bebas, ditentukan oleh rakyat dewasa. Jika ditinjau dari sejarahnya, demokrasi telah dilaksanakan atau telah diberlakukan sejak ribuan tahun yang lalu, di mana pertama kalinya demokrasi ini berlangsung atau sudah ada pada masyarakat Yunani kuno, itu sekitar 500 tahun sebelum Masehi, di mana kata demokrasi sendiri itu terdiri dari dua suku kata, berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos artinya rakyat dan katos artinya kekuasaan. Maka dapat diartikan secara harfiah menurut masyarakat Yunani kuno, demokrasi adalah kekuasaan rakyat. Konsep demokrasi sederhananya adalah kekuasaan tertinggi atau kekuasaan yang paling tinggi itu ada di tangan rakyat atau berdasarkan keputusan rakyat. Apa manfaat dari demokrasi? Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan 5 poin utama dari manfaat keberadaan demokrasi itu. Yang pertama yaitu kesejahteraan sebagai warga negara. Karena demokrasi memberikan kebebasan kepada rakyatnya, memberikan hak yang sama kepada seluruh rakyatnya, maka kesejahteraan rakyat itu dapat tercapai. Yang kedua yaitu memenuhi kebutuhan umum. Suatu kebijakan itu mencerminkan keinginan rakyatnya. Semakin besar suara rakyat, maka semakin besar pula kebijakan itu mewakili keinginan rakyatnya. Yang ketiga yaitu pluralisme dan kompromi. Kemajemukan masyarakat Indonesia yang sangat beragam, dipenuhi dengan kebinekaan ini membuat banyak terjadi perbedaan. Nah, jika terjadi perbedaan, maka dengan adanya demokrasi, maka perbedaan ini diatasi dengan cara diskusi, persuasi, dan kompromi, bukan dengan paksaan ataupun dengan penyalahgunaan kekuasaan. Yang keempat yaitu menjamin hak-hak dasar. Demokrasi itu menjamin hak-hak dasar setiap warga negara, seperti hak berbicara, hak berpolitisi, hak sebagai negara sipil, sebagai warga sipil, dan lain sebagainya. Yang kelima dan terakhir yaitu pembaruan kehidupan sosial. Dengan adanya demokrasi, proses regeneralisasi kepemimpinan itu dapat dilaksanakan tanpa pergolakan. Adapun contoh sikap yang mencerminkan penerapan demokrasi ini kepada masyarakat. Ada 5 contoh sikap yang menggambarkan demokrasi itu dianut oleh sebuah negara, di mana rakyatnya, 1, itu berani adil kepada semua masyarakat atau semua warga atau antar sesama manusia. Yang kedua, dalam organisasi itu selalu mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, selalu menghargai dan menghormati antar sesama manusia. Yang keempat, selalu menghargai perbedaan pendapat. Dan yang kelima, yaitu ikut berpartisipasi dalam kegiatan bergotong royong. Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa memandang agama, kebangsaan, jenis kelamin, ras, bahkan warna kulit.
Di Indonesia sendiri, hak asasi manusia atau HAM ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999. Memuat bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang harus atau yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan semua orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Di negara kesatuan Republik Indonesia ini, banyak hak asasi manusia atau banyak hak yang dijamin oleh pemerintah atas setiap warga negara atau masyarakat Republik Indonesia. Ada banyak hak-hak itu, di antaranya yang pertama adalah hak untuk hidup, yang kedua adalah hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, yang ketiga adalah hak untuk mengembangkan diri dan memperoleh keadilan, yang keempat yaitu hak kebebasan pribadi, yang kelima adalah hak mendapatkan kesejahteraan dan bebas untuk turut serta dalam pemerintahan, dan yang terakhir itu adalah hak perlindungan untuk anak-anak dan wanita.